hasil kerja diskusi kelompok mengenai struktur organisasi bar dan peralatan bar. Perkenalkan, nama saya Kelvin Cohen. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Asri. Perkenalkan, nama lengkap saya Domingos Lau. Perkenalkan, nama saya Fridelia Kolo. Perkenalkan, nama saya Dewi Tamara Pangidare. Perkenalkan, nama saya Febriana Jemimun. Ya, baik, kita langsung materinya. Yang pertama kita mulai dengan struktur organisasi bar. Dalam struktur organisasi bar terdapat bar manager, head bartender, kapten bartender, bar boy, dan asisten bartender. Yang pertama adalah bar manager. Sebagai seorang bar manager atau pemimpin, kita harus dituntut bisa mengatur dan mengelola bar sebagaimana mestinya, termasuk di dalam tugas dan tanggung jawab bar meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur strategi penjualan bar agar bisa melampaui target perusahaan. Yang kedua, memeriksa hasil penjualan setiap bulannya. Yang ketiga, memeriksa logbook apabila terdapat pesan atau informasi penting. Yang keempat, memvalidasi daftar requisition untuk perishable, beverage, groceries, dan sebagainya. Yang kelima, mengatur beverage sales, presensi, dan daftar requisition ke bagian F&B untuk mendapatkan persetujuan F&B manager termasuk broken report. Yang keenam, memeriksa persediaan stok minuman, creeping, pinouts, dan lain-lain. Apabila sudah menipis, segera mengajukan permintaan ke gudang. Yang ketujuh, memeriksa kerapian anak buah, serta kelengkapan dan kebersihan ruangan bar. Yang kedelapan, mendampingi bagian cost control untuk mengadakan inventarisasi. Yang kesembilan, melakukan appraisal staff setiap 6 bulan sekali. Sebagai seorang bar manager, sebelum membuka bar, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bar manager adalah yang pertama, mengadakan briefing setiap pagi dengan para staff. Yang kedua, memeriksa daftar hadir bawahan. Yang ketiga, memeriksa kebersihan dan kelengkapan bar di dalam beberapa outlet. Yang berikut, melaporkan masalah dan hambatan yang terjadi ke bagian F&B manager. Dan tugas dan tanggung jawab yang berikut ketika bar sedang beroperasi. Yang pertama, mengawasi pelayanan dan operasional apakah sesuai dengan SOP. Yang kedua, membantu welcoming tamu yang akan datang. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada anak buah serta tetap menjaga hubungan baik dengan departemen lain. Departemen yang berikut adalah head bartender. Tugas dan tanggung jawab seorang head bartender sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dan sistem produksi di bar. Yang kedua, melatih, mengawasi, dan memonitoring kinerja tim bawahannya. Yang berikut, memberikan pelatihan harian yang mencakup aspek pelayanan minuman sesuai dengan SOP. Yang berikut, menyusun dan memonitor jadwal kerja tim bawahan. Yang berikut, memastikan kualitas minuman dalam keadaan baik. Yang berikut, bertanggung jawab terhadap proses permintaan seluruh kebutuhan barang di bar. Yang berikut, bersama outlet manager menyusun rancangan kerja harian maupun bulanan. Yang berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan yaitu tentang bar kapten atau supervisor. Di sini bar kapten menempati posisi jabatan kedua di bawah bar manager. Apabila sewaktu-waktu bar manager tidak ada di tempat, maka bar kapten atau supervisor inilah yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab, meliputi yang pertama, menyusun jadwal kerja seluruh staf bawaan. Yang kedua, mengarahkan pelatihan, pengarahan atau briefing kepada bartender, barboy, dan juga waiter. Yang berikut, memerintahkan kepada beberapa staf untuk mengerjakan tugas sampingan. Yang berikut, memeriksa kesediaan peanuts, garnish, minuman, dan sebagainya. Yang berikut, memeriksa kerapian meja dan kursi. Yang berikut, menampung dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para staf. Yang berikut, memotivasi para staf untuk selalu semangat bekerja. Baik,
tugas dan tanggung jawab kedua ketika bar sedang beroperasi. Yang pertama, mempersilakan tamu masuk dengan sopan dan ramah, kemudian mencarikan tempat duduk yang sesuai. Yang kedua, menawarkan menu dan menyarankan minuman terbaik kepada para tamu. Yang ketiga, apabila kondisi bar sedang sibuk, maka bar supervisor bisa membantu bartender untuk membuatkan minuman dan menyajikan kepada para tamu. Yang tugas dan tanggung jawab yang berikut ketika bar tutup. Yang pertama, menampung keluhan dari para staf bawahan apabila mengalami hambatan selama bar beroperasi. Yang kedua, mencatat hasil penjualan harian dan membuatkan laporan kerja. Yang ketiga, memeriksa presensi anak buah. Yang keempat, memberikan masukan kepada anak buah apabila melakukan kesalahan agar bisa dibenari. Yang kelima, memberikan briefing penutup untuk reservasi evaluasi harian. Yang ketujuh, sebelum pulang memeriksa kondisi bar apakah sudah bersih dan rapi dan seluruh akses pintu telah terkunci. Baik, saya lanjutkan Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bartender. Bartender atau disebut juga dengan barista, di mana posisi jabatan yang bertugas untuk meramu dan meracik minuman sebelum dihidangkan kepada tamu. Selain itu, tugas dan tanggung jawab dari bartender adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika bar tutup, membersihkan ruangan bar khusus yang sebelum dibersihkan oleh housekeeping. Yang kedua, melap meja, kursi, kontainer, serta botol-botol minuman di area bar. Yang berikut, mengambil persediaan gorceris, pris shobles, dan minuman dari gudang untuk menambah stok dan mulai menipis. Yang berikut, mengatur alat-alat operasional seperti jinggar, shaker, shortcut tile, strainer, bar knife, fanning, ice coupon, wine basket, dan lain-lain. Ketika bar sedang beroperasi, membuat pesanan tamu sesuai resep dan takaran yang ada, menjaga kerapian dan membersihkan area bar, selalu menjaga penampilan ramah, sopan, dan santun pada para tamu. Yang berikut, ketika bar tutup, mengembalikan seluruh peralatan ke tempat semula. Yang berikut, mengumpulkan botol-botol kosong yang telah digunakan. Yang berikut, menata kembali botol minuman ke tempat penyimpanan sebelum bar dibuka. Menjaga dan membersihkan ruangan bar, kontainer, kursi, dan meja. Yang berikut, membantu bartender menyiapkan gelas bersih, potato, chips, dan sebagainya. Ketika bar sedang beroperasi, yang pertama, menyambut tamu dengan ramah dan mempersilakan tamu untuk duduk, menjaga hubungan baik dengan tamu, dan senantiasa mengucapkan salam dan terima kasih kepada tamu yang telah berkunjung. Yang berikut, bar waiters. Ketika bar ditutup, membersihkan dan merapikan ruangan bar, termasuk menata meja, kursi bersama dengan bartender. Yang berikut, mematikan penerangan yang sudah tidak digunakan, mematikan AC, mengunci pintu, dan sebagainya. Barboy, tugas dan tanggung jawab barboy meliputi membantu tugas bar waiters atau waiters dalam mengumpulkan peralatan kosong dan mengeluarkannya. Yang berikut, mempersiapkan gelas, membantu pick up resket barang dari toko. Baik, yang berikut saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan bar. Dalam pengoperasional bar, banyak peralatan yang digunakan, baik peralatan bartender, khusus bartender maupun peralatan umum lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai installed equipment. Installed equipment merupakan peralatan besar yang terpasang di area bar guna menunjang kelancaran pengoperasional bar. Installed equipment terdiri dari satu refrigerator. Refrigerator berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan minuman, garnish, dan bahan-bahan lain untuk membuat dan menyajikan minuman. Yang kedua, beer and beverage cooler. Beer and beverage cooler berfungsi untuk mendinginkan bir dan minuman lainnya dengan sistem pendingin air. Yang ketiga,
ice crush machine. Ice crush machine merupakan alat yang berfungsi untuk membuat es serut untuk penyajian. Yang keempat, ice making machine. Ice making machine berfungsi untuk membuat es cube atau es kubus dan juga es silinder. Yang keempat, ice making machine. Yang kelima, electric blender. Electric blender berfungsi untuk membuat milkshake, jus, dan minuman campuran lainnya. Yang keenam, sink. Sink berfungsi untuk tempat pencucian peralatan hand tool, glassware, dan peralatan umum lainnya. Yang ketujuh, draught beer unit. Draught beer unit berfungsi untuk sebagai wadah penjualan bir tanpa botol, di mana bir tersebut ditempatkan pada suatu wadah yang disebut keg, lalu bir tersebut didinginkan dan dialirkan melalui keran. Yang kedelapan, wells. Wells berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan minuman yang akan digunakan untuk membuat minuman campuran. Yang kesembilan, coffee machine. Coffee making machine berfungsi untuk membuat kopi dan air panas. Yang ke-10, glass cooler. Glass cooler berfungsi untuk mendinginkan gelas dengan tujuan untuk mengikat alkohol pada minuman. Yang ke-11, ice cheese. Ice cheese berfungsi untuk menyimpan es cube atau es kubus dan juga es silinder. Yang ke-12, coffee grinder. Coffee grinder berfungsi untuk menghancurkan biji kopi sebelum kopi tersebut diproses di coffee making machine. Sekian dan terima kasih. Baik, peralatan kedua adalah bar hand tool. Peralatan ini biasa digunakan untuk mencampur minuman. Bar hand tool dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain shaker. Shaker adalah alat untuk mengocok minuman dan menyajikannya. Yang berikut adalah spring cocktail streamer. Spring cocktail streamer adalah alat untuk menyaring minuman yang menggunakan es batu. Yang ketiga adalah bar knife. Bar knife adalah alat untuk memotong buah yang akan disajikan pada minuman. Yang keempat adalah bottle opener. Bottle opener adalah alat untuk membuka tutup botol. Yang kelima adalah can opener. Can opener adalah alat untuk membuka penutup kaleng. Yang keenam adalah jigger. Jigger adalah alat untuk mengukur minuman Yang ketujuh adalah ice skipper. Ice skipper adalah alat sebagai pemecah es. Yang ke-8 adalah ice stone. Ice stone adalah alat untuk mengambil es. Yang ke-9 adalah ice scoop. Ice scoop adalah alat yang digunakan untuk menyendok es. Yang ke-10 adalah cutting board. Cutting board adalah alat untuk memotong buah. Yang ke-11, fruit squisher atau fruit freezer adalah alat untuk memeras jeruk ataupun lemon. Yang ke-12, funnel. Funnel adalah alat untuk menuangkan minuman. Oke, selanjutnya adalah glassware atau peralatan gelas. Peralatan gelas sangat penting di dalam bar operation. Gelas-gelas yang dipakai di bar operation dibagi menjadi dua macam gelas. Yang pertama, glassware used in glass. Glassware used in glass dibagi menjadi 6 macam gelas. Yang pertama, shot glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman dalam ukuran tertentu. Yang kedua, old fashioned atau on and off glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman seperti Bloody Mary and short rice. Yang ketiga, highball glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman soft drink. Yang keempat adalah Collins glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman mild drink. Yang kelima adalah beer mug. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman bir. Yang keenam adalah zombie glass.
Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman dalam volume banyak. Oke, yang kedua adalah glassware steam glass. Glassware steam glass dibagi menjadi 3 macam gelas. Yang pertama, liquor glass atau cordial glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman liquor atau cordial tanpa menggunakan es batu atau strain. Yang kedua adalah cocktail glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman sweet cocktail martini dan dry cocktail martini. Yang ketiga adalah shower glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk menyajikan minuman whiskey sour. Oke, peralatan-peralatan lainnya seperti glass cloth yang digunakan untuk membersihkan peralatan bar. Yang kedua adalah tray, digunakan untuk membawa gelas. Yang ketiga adalah ice bucket. Peralatan ini digunakan untuk menyimpan es. Baik, sekian hasil presentasi diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih.